Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Latsar CPNS PPSDM Bandung. Nah, di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai bahaya judi online di era digital yang merupakan ancaman nyata di balik layar digital. Nah, sebelum itu kami ini mau memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri. Saya Rozi Kurniawan. Saya di sini sebagai host di presentasi ini. Nah, kemudian ada dua pemateri dari kelompok kami. Yang pertama ada rekan saya Joko, kemudian teman saya Imal. Nah, untuk dari penanya sendiri itu ada dua rekan saya juga. Pertama ada rekan saya Ferial, kemudian rekan saya Sofyan. Nah, Sofyan ini di kelompok kami juga menjabat sebagai ketua kelompok. Nah, langsung saja kita bahas mengenai bahaya judi online di era digital. Oke, kepada rekan saya Imal, boleh langsung dipresentasikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rozi atas pembukaannya. Baik, mohon izin rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya judi online. Dan itu adalah judi yang berbasis online. Biasanya nih orang-orang tua kita atau orang-orang zaman dahulu itu kan dia melaksanakan kegiatan judi dengan offline, seperti sabung ayam kah atau main apa. Nah, sekarang lagi marak nih judi online. Apa sih bahaya judi online? Pertama, dampaknya juga dampak dari judi online itu sendiri itu tidak hanya merusak finansial tapi juga mental, sosial, dan juga ada hukumnya yang berlaku. Terus di sini di presentasi ini juga kita akan ngebahas bahaya-bahaya dan cara pencegahan dari bahaya judi online tersebut. Karena judi online ini semakin meningkat nih. Judi online itu adalah permainan taruhan yang dilakukan melalui internet. Bisa lewat handphone, laptop, iPad, atau device-device manapun. Intinya dia berbasis internet. Kalau tidak ada internet, dia tidak bisa bermain judi online. Contohnya, poker online, terus taruhan bola atau parlay. Lalu ada kasino digital, slot online, dan akses ini mudah gitu karena bisa, ya itu tadi seperti saya bilang, bisa pakai device apapun asal dia punya internet. Alasan judi online berbahaya, pertama, dia aksesnya 24 jam, setiap hari, setiap detik, setiap minggu dia bisa dimainkan kapan saja. Dan dia anonim sifatnya atau tidak perlu identitas nyata. Jadi siapapun bisa memainkan tanpa perlu ketahuan nih, misalnya, oh ini si ini main judi online. Enggak, dia agak sulit karena dia hanya menggunakan internet dan bisa memasukkan identitasnya. Lalu masalah yang kedua adalah transaksi digital. Ini sangat sulit dilacak dan dikontrol. Kalau kita judi offline, kan ada uangnya jelas, ada barangnya. Tapi kalau digital, dia hanya berbasis digital, tidak bisa dilacak secara masif seperti itu. Dan ini juga didesain adiktif, yaitu dirancang untuk membuat para pemain terus bermain. Karena itu sifatnya tadi, karena ini bisa dimainkan kapan saja, di mana saja. Dampak negatifnya, oke, yang pertama dampak negatif judi online. Yang sudah pasti ya, terlibat dalam aktivitas ilegal. Karena ini sudah diatur dalam peraturannya dan bisa dikenakan sanksi pidana. Lalu yang selanjutnya, dampak finansial. Sudah jelas, wah, siapa sih yang kaya dari judi? Tentu tidak ada. Dampaknya pasti kehilangan uang, tabungan, aset juga pasti. Kalau sudah sangat candu pasti aset sudah dijual-jualin. Lalu kalau udah dijual-jualin, rasa itu pengen main lagi. Akhirnya minjam sana, minjam sini. Utang menumpuk akibat kecanduan itu sendiri. Lalu ada juga dampak psikologisnya.
stres, depresi, cemas, bersalah, dan malu itu sudah sangat pasti. Lalu juga berdampak kepada hubungan sosial kita. Hubungan keluarga rusak, pertemanan rusak, terus juga lingkungan jadi merasa mengucilkan kita dan tidak percaya diri terhadap diri sendiri, dan masyarakat pun merasa tidak percaya terhadap kita. Seperti itu. Next. Terima kasih kepada rekan Imal. Mungkin saya akan melanjutkan, yaitu di sini ada kasus nyata yang ada di negeri kita ya. Yaitu contoh kasus yang ada seperti remaja yang berhutang hingga ratusan juta pada saat ini. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita juga sudah seperti itu. Yang kedua, karyawan mencuri uang kantor demi judi online. Dan yang ketiga, orang yang sudah berumah tangga hancur karena kecanduan judi online. Mengapa orang terjebak judi online? Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu ingin cepat kaya. Yang kedua, tekanan sosial dan gaya hidup. Yang ketiga, ketidaktahuan akan bahayanya terhadap judi online itu sendiri. Dan yang keempat, di mana ketika sudah kecanduan judi online, rasa ingin dan membalas kekalahan itu muncul, sehingga kita terjebak dalam judi online itu. Cara pencegahan dan penanganan judi online, yaitu yang pertama, pencegahan dilakukan dengan edukasi sejak dini. Yang kedua, kontrol penggunaan internet dan gadget. Dan yang ketiga, hindari aplikasi yang mencurigakan. Yang penanganan, yang pertama yaitu konseling dan terapi kecanduan, dukungan keluarga dan lingkungan. Yang ketiga ada blokir akses ke situs judi, dan yang keempat perbanyak ibadah dan meningkatkan iman. Peran pemerintah dan masyarakat. Sejauh ini peran pemerintah telah melakukan pemblokiran situs judi ataupun memberikan edukasi dan regulasi tegas terhadap judi online. Dan yang kedua ada sekolah dan keluarga, di mana di sekolah ada guru yang memberi bahaya tentang judi online itu, dan di lingkungan keluarga ada orang tua ataupun kakak ataupun adik yang bisa memberikan pengertian tentang bahaya judi online. Sedangkan peran masyarakat atau saling mengingatkan dan mendampingi korban. Kesimpulan yaitu judi online merupakan ancaman serius bagi kita semua, yang dimana dampaknya luas dan bisa menghancurkan masa depan kita. Pentingnya untuk menyadari dan mencegah, membantu korban judi online, sebaiknya kita lakukan sejak dini. Untuk penutup ini, saya membuka pertanyaan dari teman-teman mengenai pendapatnya. Saya persilakan kepada rekan saya, Ferial dan Sofian. Terima kasih. Ya, izin rekan-rekan sekalian, ada satu pertanyaan dari saya, yaitu bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online, khususnya untuk anak dalam usia sekolah. Terima kasih. Oke, bisa langsung saya jawab saja ya Mas Roji. Yang pertama itu menurut saya ada kontrol orang tua terhadap penggunaan gadget pada anak tersebut. Terus yang kedua itu kita bisa melakukan seminar tentang bahayanya dan dampak judi online ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat paling rendah yaitu SD, SMP, SMA, oleh pemerintah terkait berkolaborasi dengan Forkopimda di daerah tersebut. Mungkin itu Mas Rozi. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk rekan saya, Sofian, apakah mengajukan pertanyaan? Mohon izin, saya ingin bertanya, faktor apa saja yang mendorong orang itu terjebak dalam judi online? Terima kasih. Oke, langsung saja dijawab oleh rekan kita, Bang Joko. Ya, faktor apa saja? Ya, faktor apa yang paling mendorong orang terjebak dalam judi online? Ya, itu yang pertama, tingkat rasa penasaran yang tinggi. Yang kedua, pengaruh lingkungan dan sosial. Dan yang ketiga mungkin ekonomi, yang dimana orang tersebut ingin cepat kaya tanpa berusaha lebih. Terima kasih atas penjelasan dan pertanyaan dari rekan-rekan semua. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.